Sobat yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis kepercayaan lokal yang ada di NTT, khususnya di Flores Timur. Orang yang beragama dalam hidupnya dapat memakai dan melakukan segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai sarana untuk menghubungkan dia dengan yang suci atau yang ilahi. Praktek hidup masyarakat Lama Holot pun demikian. Lama Holot itu sendiri merupakan gabungan dari dua suku kata, yakni Lama yang berarti bagian atau wilayah atau kampung dan Holo yang berarti sambung. Maka Lama Holot adalah sebuah gugusan pulau yang bersambung, yakni Larantuka, Adunara, Solo, dan Lembata. Dalam praktek hidup masyarakat Flores Timur atau masyarakat Lama Holot, ada sebutan khusus yang dipakai sebagai pemberian nama kepada wujud tertinggi, yakni matahari, bulan, dan bumi, atau dalam ungkapan yang sering dipakai oleh masyarakat Lama Holot adalah lera wulan tanah ikan. Bagi masyarakat Lama Holot, matahari dipandang sebagai lambang untuk Allah, sebab matahari memiliki kekuatan untuk membawa kehidupan. Ia dinamakan sebagai Bapa karena memberi kesuburan kepada bumi dengan cahaya dan hujan dari langit. Bulan dipandang sebagai lambang yang suci, sebab dalam dia terdapat perubahan kosmos dan dalam hidup manusia. Hal ini seperti dilihat dalam pergantian musim, pasang naik dan pasang surut, hidup dan mati. Sedangkan bumi menduduki posisi tertinggi atau sebagai wujud tertinggi karena bumi dipandang sebagai ibu. Artinya bumi sebagai ibu adalah ibu yang memberi nafkah kepada manusia dan menerima kembali manusia dalam haribanya sesudah kematian. Sebelum agama Katolik tiba di Flores, masyarakat setempat sudah mengenal Tuhan yang kuasa yang disebut lera wulan tanah ikan atau Tuhan langit dan bumi. Orang Flores, terkhususnya orang Lama Holot, memiliki rasa syukur dan penyerahan diri yang begitu dalam kepada Tuhan. Untuk memperkuat pernyataan bahwa seorang bertindak benar dan jujur sekaligus memperingatkan lawannya, mereka berujar, lera wulan tanah ikan Noon Matan, yang artinya Tuhan mempunyai mata untuk melihat, yang berarti Tuhan Maha Tahu, Maha Adil. Ia akan bertindak adil. Dan dalam peristiwa kematian, orang biasanya berkata, lera wulan tanah ikan Gute Nae, artinya Tuhan mengambil pulang miliknya. Pada perayaan syukur sebelum memanen hasil panenan, sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan sebelum menikmati hasil panenan tersebut, terdapat doa yang sering didaraskan. Dalam ucapan panenan dan ungkapan Bapa lera wulan, lodohau, amah tanah ikan, gerehaka, tobotukan, paenbaan, olah diehin kai, yang artinya Bapa lera wulan, turunlah ke sini. Ibu tanah ikan, bangkitlah ke sini. Duduklah di tengah kami, hadirlah di tengah kami, karena kerja ladang kami sudah berbuah. Adapun ungkapan selanjutnya, yakni Heru dua wain kae, goong molo, menu wahan, lein kami makan, dore menu urin, yang artinya, karena menyadap tuak sudah berhasil, makanlah terlebih dahulu, minumlah mendahului kami, barulah kami makan, barulah kami minum kemudian. Penghormatan dan penghargaan kepada lera wulan tanah ikan ini hingga kini masih dihidupi di dalam masyarakat setempat. Meskipun sekarang agama Katolik telah bertumbuh dan berakar dalam kehidupan masyarakat Lama Holot. Kepercayaan ini dapat kita jumpai sekarang dalam ucapan-ucapan adat yang dilakukan di rumah-rumah adat. Di sini, peran ketua adat atau ketua suku membacakan doa-doa kepada lera wulan tanah ikan. Analisis 7 dimensi agama dalam kepercayaan budaya Lama Holot. Pada kesempatan ini saya akan mengulas tentang sistem kepercayaan budaya Lama Holot, tepatnya di daerah Lembata dalam lingkup orang Watokobu. Orang Watokobu
mereka percaya ada sebuah kekuatan yang tak terbatas yang sangat mempengaruhi kehidupan mereka baik secara umum maupun secara pribadi yang mereka sebut sebagai lera bulan tanah ikan. Penggambaran ini merujuk pada pribadi manusia. Lera bulan dipercaya sebagai penguasa langit dan tanah ikan dipercaya sebagai sosok yang berkuasa atas bumi. Yang pertama adalah ritual. Sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap sebuah sumber kekuatan. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman-pengalaman yang telah dialami masyarakat Watokobo. Hal ini dapat dilihat ketika ada orang yang sakit, maka mereka akan memberikan sesajian kepada sang lera bulan tanah ikan melalui tempat yang disebut nubanara. Nubanara biasanya dipakai orang Watokobo dalam bentuk batu besar. Proses ritual terkhususnya untuk meminta sesuatu, maka akan disiapkan seekor ayam jantan. Ayam tersebut kemudian disembelih dan darahnya akan diteteskan pada nubanara tersebut. Ketika darah itu diteteskan pada nubanara dan menjadi bukti bahwa sesajian itu diterima, ialah ketika kaki kanan dari ayam tersebut ditempelkan di atas kaki kiri. Yang kedua adalah doktrin. Hal ini mengarah pada sebuah bentuk ajaran yang diyakini oleh sebuah agama. Dalam kepercayaan Lamaholot, hal ini terlihat dari makna dualisme atas pemahaman tentang lera bulan sebagai bapa karena memberi kesuburan kepada bumi dengan cahaya dan hujan dari langit. Bulan dipandang sebagai lambang yang suci sebab dalam dia terdapat perubahan kosmos dan dalam hidup manusia. Hal ini seperti dilihat dalam pergantian musim, pasang naik dan pasang surut, hidup dan mati. Sedangkan bumi dipandang sebagai tanah ikan yang mana sebagai ibu yang memberi nafkah kepada manusia dan menerima kembali manusia dalam hari banyak sesudah kematian. Dengan kata lain, kehidupan yang diperoleh ini adalah sebuah korelasi antara lera bulan dan tanah ikan, yakni antara matahari, bulan, dan bumi. Yang ketiga adalah mitos. Mitos ini dilihat sebagai sebuah cerita historis ataupun sebuah cerita rakyat dalam kaitan dengan pemahaman amal lera bulan dan ina tanah ikan tergambar pada cerita Tono Hujo tentang asal usul padi. Yang keempat adalah pengalaman. Ada satu momen yang mana pernah terjadi sebuah bencana musim kemarau yang panjang. Hal ini mengakibatkan banyak petani yang gagal panen. Namun akhirnya hujan pun turun ketika para tetua adat memberikan sesajian kepada lera bulan dan tanah ikan melalui nubanara. Tentunya pengalaman ini menegaskan tentang relasi antara manusia dengan yang transenden yang begitu mendalam. Yang kelima adalah tatanan kelembagaan. Dalam sistem tatanan kelembagaan terkait kebudayaan Lamaholot ini dapat dilihat dari pihak-pihak melakukan ritual sesajian. Dalam pelaksanaan ritual sesajian tersebut hanya dilakukan oleh para pemangku adat. Hal ini pula memperlihatkan bahwa untuk meminta dan berkomunikasi kepada lera bulan dan tanah ikan harus melalui perantara yakni para pemangku adat. Yang keenam adalah etika. Untuk menjaga korelasi antara manusia dan lera bulan tanah ikan, maka dalam setahun sekali masyarakat Watokobo memberi sesajian. Hal ini sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap lera bulan dan tanah ikan yang menjadi kelangsungan hidup masyarakat Watokobo. Yang ketujuh adalah hal-hal material. Pada bagian ini kita lebih melihat pada simbol-simbol yang dipakai dalam ritual yang dilakukan. Pertama ialah ayam. Dalam proses ritual digunakan ayam karena rata-rata orang Watokobo memiliki hewan peliharaan ayam. Hal ini memperlihatkan pula bahwa orang Lamaholot memberikan hal yang begitu dekat dalam keseharian mereka. Maka hal ini diharapkan bahwa lera bulan dan tanah ikan pula haruslah dekat dalam kehidupan keseharian masyarakat Watokobo. Pembahasan di atas saya melihat bahwa sebelum kepercayaan yang lain masuk ke dalam budaya Lamaholot, misalnya salah satunya adalah agama Katolik, masyarakat Lamaholot sendiri sudah memiliki kepercayaan terlebih dahulu. Masyarakat Lamaholot memiliki kepercayaan kepada lera bulan dan tanah ikan. Hal ini terlihat dalam relasi antara masyarakat Lamaholot dengan yang transenden sangat dekat. Saya melihat bahwa agama lokal yang terdapat dalam masyarakat Lamaholot adalah sebagai pemulihan tatanan antara masyarakat Lamaholot sendiri dengan yang transenden. Saya mencoba untuk melihat upaya pemulihan tatanan tersebut dalam 3 tahap menurut Arnold van Geno dan Victor Bernard. Yang pertama adalah praliminal. Singkatnya bahwa pada tahap ini apa yang belum harmoni dibuat menjadi harmoni. Pada tahap ini merupakan tahap pertobatan yang mana dalam kepercayaan Lamaholot, jika ada masyarakat yang melakukan kesalahan,
dan ketika dia sadar bahwa dirinya telah salah, maka dirinya membutuhkan apa yang dinamakan dengan pertobatan itu. Dalam Ekaristi, tahap ini terdapat pada ucapan tobat. Yang kedua adalah liminal. Tahap ini menjelaskan keadaan di mana manusia dalam keadaan harmoni. Dalam kepercayaan lama Holot, segala sesuatu yang dilakukan merupakan ajaran moral kepada mereka agar segala tindakan yang mereka lakukan harus mengarah kepada yang transenden. Maka orang yang telah melakukan kesalahan dan untuk memulihkan hubungannya kembali dengan yang transenden, maka cara satu-satunya adalah melalui ritual, yakni memotong ayam jantan. Ritual itu dimaksudkan agar dapat memulihkan hubungan kembali dengan yang transenden. Dalam Ekaristi kita dapat melihat pada liturgi sabda. Dalam liturgi sabda memuat ajaran-ajaran moral yang tentunya mengarah pada keharmonisan, dan lebih dari itu adalah mengarah kepada yang transenden. Yang terakhir adalah post liminal. Tahap ini menjelaskan bahwa kebebasan dari situasi yang tadinya tidak beres menjadi sebuah harmoni. Nah, pada tahap yang terakhir ini, orang tersebut telah memperoleh keharmonisan kembali atau dalam keadaannya semula. Maka dari itu, dengan bercermin pada 3 tahap ini, saya dapat mengatakan bahwa untuk memperoleh keharmonisan dan tetap menjaga hubungan yang baik dengan yang transenden, masyarakat Lama Holot harus hidup dalam cara hidup yang benar seperti yang telah ditetapkan dalam budaya itu sendiri. Dan apabila manusia terjebak dalam kesalahan, maka yang pertama, ia harus sadar bahwa ia salah dan mempunyai niat untuk bertobat. Setelah itu, yang bersalah harus melakukan ritual, dan dengan ritual tersebut keharmonisan akan didapatkan kembali.